hari ini kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di sekolah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong di sekolah kalian? Nah, gotong royong itu adalah melakukan sesuatu hal bersama-sama. Di sini ada percakapan Benny dan ibu guru. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Tanya bu guru. Kaligrafi dipajang saja bu, jawab Benny. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas, kata bu guru. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini, kata Benny. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng, kata bu guru. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya bu. Nah itu tadi percakapan ibu guru bersama dengan teman-teman Benny. Apa yang akan dilakukan Benny pada percakapan tadi adik-adik? Ya, Benny akan membantu ibu guru memajang kaligrafi. Siapa yang ingin menolong bu guru? Yang ingin menolong bu guru adalah Benny. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong dalam percakapan tadi adik-adik. Ya, ada sapu, ember, dan kemoceng. Tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Pada percakapan tadi ada kalimat minta tolong yang diucapkan oleh ibu guru kepada Benny, yaitu ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Adik-adik, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks percakapan tadi. Nah, dalam teks tadi ada kalimat atau ungkapan minta tolong. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, di sini ada makna dari kalimat minta tolong ini. Maknanya apa? Nah, jadi kalimat minta tolong di atas itu maknanya bu guru meminta tolong kepada Benny untuk memajang kaligrafi di kelas. Jadi setiap kalimat minta tolong itu ada maknanya adik-adik. Nah, kita belajar lebih lanjut tentang ungkapan permintaan tolong atau ungkapan minta tolong adik-adik. Ungkapan minta tolong itu diucapkan saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Dalam mengucapkan kalimat minta tolong, kita harus mengucapkannya dengan sopan dan lembut. Kalimat minta tolong itu kalau ditulis ya, kalau dalam bahasa tulis itu harus diakhiri dengan tanda seru. Contoh ungkapan kalimat minta tolong adalah, ini contohnya ya. Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu ya. Di sini karena kalimat minta tolongnya ditulis, berarti di sini ada tanda seru adik-adik. Tika, tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata bapak. Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata Ari. Nah, coba adik-adik buat ya kalimat minta tolong yang pernah kalian ucapkan. Coba perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan kita perhatikan maknanya adik-adik. Di sini ada kalimat minta tolong. Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Nah, Kak Citra bertanya nih sama adik-adik, siapa yang meminta tolong, Edi atau ibu? Ya, ibu yang meminta tolong. Lalu siapa yang menolong ibu? Ya, Edi. Nah, ibu minta tolong apa kepada Edi?
mengambilkan tempat sampah. Jadi makna dari kalimat minta tolong ini adalah ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Contoh yang lain adik-adik, ada kalimat minta tolong. Nah, di sini ada yang mengucapkannya adalah Rani. Rani berkata begini, "Adi, tolong matikan lampu itu." Nah, adik-adik, siapa yang meminta tolong? Ya, yang meminta tolong Rani. Rani meminta tolong kepada siapa? Kepada Adi. Untuk apa? Mematikan lampu. Jadi makna dari kalimat minta tolong itu adalah Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Seperti itu ya adik-adik, memaknai kalimat minta tolong. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Benny berjinjit dengan satu kaki. Nah, berjinjit dengan satu kaki ini melatih kekuatan otot kaki kita dan melatih keseimbangan tubuh kita supaya tidak terjatuh adik-adik. Nah, di sini Edo melakukan gerakan berjinjit. Nah, gerakan berjinjitnya dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke depan. Lalu kalian tahan sampai beberapa hitungan, jangan sampai jatuh. Gerakan berjinjit yang kedua adalah gerakan berjinjitnya dengan satu kaki. Jadi satu kakinya diangkat dan kedua tangan lurus ke depan. Ini guna kedua tangan ini untuk keseimbangan adik-adik. Yang ketiga, nah ini adalah gerakan berjinjit dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke samping. Coba adik-adik praktekkan ya. Gerakan berjinjit yang keempat adalah gerakan berjinjit dengan satu kaki. Satu kakinya diangkat adik-adik dan kedua tangan lurus ke samping. Coba jaga keseimbangan kalian. Pernahkah adik-adik melihat kaligrafi? Kaligrafi itu dapat mengingatkan kalian kepada Tuhan. Kaligrafi itu tulisan Arab yang bisa dipajang adik-adik. Nah, mengingat Tuhan itu dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, adik-adik pasti ingat ya, sila pertama itu simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita akan bersama-sama memberikan tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Yang gambar pertama adik-adik, berdoa sebelum belajar. Apakah menunjukkan sila pertama? Iya. Lalu yang kedua adik-adik, ini tidak menunjukkan sila pertama ya, membantu teman itu menunjukkan sila kedua. Gambar yang ketiga, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Ya, ini sesuai dengan sila pertama. Lalu mendengarkan ceramah atau khotbah nomor 4 adik-adik. Ini juga sesuai dengan sila pertama. Beribadah di pura ya untuk umat agama Hindu. Ini juga menunjukkan sila pertama Pancasila. Lalu lomba baca kitab suci. Ini juga menunjukkan sila pertama, berteman dengan teman berbeda agama. Nah, di sini juga menunjukkan sila pertama. Lalu di sini menunjukkan bakti kepada orang tua. Itu bisa juga sebenarnya masuk sila pertama, tetapi bisa juga masuk sila ketiga.